Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Aurelia dengan NIM 0478952007 dari Prodi Sistem Informasi UTBJJ Malang, ingin mendemonstrasikan tentang praktikum basis data di minggu ini. Jadi kita ada tugas jadi kita dibeli IRT, lalu kita disuruh untuk buat dalam basis data MySQL dan MariaDB yang ada pada XAMPP atau SAM dengan tabel berikut. Lalu sebelumnya yang harus kita lakukan adalah kita menginstal SAM-nya dulu. Mari kita buka SAM-nya. Kita buka dulu SAM-nya. Sebentar. Nah, udah seperti ini. Lalu kita start di Apache dan MySQL. Ini dua-duanya kita start. Ini kita start juga. Sampai hijau seperti ini dan keluar nomor portnya. Itu lalu kita klik admin yang di MySQL. Kita klik admin. Nanti kita akan diarahkan ke localhost PHP atau PHP untuk membuat database kita di sana. Sebentar, ini perlu loading dulu. Nah, sudah. Ini sebelumnya saya udah buat ini database-nya. Rumah sakit sama persis. Lalu kita tinggal pencet ke SQL untuk mulai membuat database yang diperlukan. Pertama, kita akan create table karena kita harus membuat tabel. Create table dokter. Ini jangan lupa titik koma. Lalu di sini ada namanya, kita harus cantumkan ID dokter itu dengan tipe data integer. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Lalu primary key auto increment koma. Lalu di sini ada nama dokter. Nama dokter dengan tipe data varchar. Lalu ada tanggal lahir. Ini dengan tipe data date atau tanggal, memang alamat dokter. Ini varchar 30. Lalu di sini ada nomor HP. Nomor HP. Lalu ada namanya spesialis. 30. Di sini ada waktu kerja. Varchar 20. Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi pertama kita membuat command create table untuk membuat tabel. Di sini tabel yang dimaksud adalah tabel dokter. Lalu di sini yang ada ID dokter. Ini cara bacanya itu ada dengan tipe data integer. Banyak data yang dapat disubmit pada ID dokter itu maksimal 10. Lalu primary key auto increment ini untuk memastikan data tersebut tidak berulang, karena untuk ID itu biasanya sedikit spesial ya, karena satu orang hanya bisa dengan satu ID. Lalu ini kita lanjutkan untuk seperti ini sama, tapi kita create table untuk yang berbeda, yaitu kali ini kita create tablenya untuk pasien dokter. Seperti ini. Table kita masukin ID juga, ID integer 10. Ini juga primary key kan auto increment. Lalu di sini ada ID pasien.
Manajernya 10. Lalu ini ada ID dokter. Ini kita tulis lagi ID dokter. Lalu ini ada resep. Resep ini untuk resep obat. Kita samakan saja. Enggak seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita buat tabel lagi, yaitu untuk pasien. Ini seperti ini. Nah, lalu ini kita taruh ID pasien. Ini lalu ini ada nama. Lalu ada namanya jenis. Nah, jenis kelamin ini agak beda. Dia bukan integer, bukan varchar. Dia pakai tipe data enum. Enum ini untuk kondisi dia memilih antara dua kemungkinan seperti itu. Nah, seperti ini. Dia tipe datanya enum. Lalu di sini ada alamat pasien. Ini varchar juga. Karena alamat bisa lengkap, kita taruh 50 karakter. Lalu di sini kita create table. Ini pertama kita ID daftar, masukin integer juga. Seperti biasa, setiap di awal pasti pakai ini ya, pakai auto increment. Lalu ID admin. Lalu yang terakhir ada ID pasien. ID pasien di sini. Udah, lalu selanjutnya kita create table untuk admin. Admin ini sama aja seperti yang sudah-sudah. Semua hampir mirip sih, nggak ada yang terlalu beda gitu. Ini kita buat ID admin primary key seperti ini. Lalu kita buat nama admin. Habis itu ada waktu jaga. Nah, seperti ini. Ini untuk di table administratornya. Lalu yang terakhir kita akan buat table dokter admin. Dokter admin ini maksudnya relasi dari dokter ke admin gitu. Nah, ini yang ada itu ID data intinya 10 sama selalu. Ini jangan lupa karena ini penting guys. Terus ada ID admin juga. Lalu yang terakhir ada ID dokter. Nah, seperti ini kita buat tabelnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kita go. Tunggu. Nah, kalau udah seperti ini, dan ini kan ada ketambahnya, ini berarti tabelnya udah berhasil dibuat. Lalu yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus memasukkan data ini ke dalam tabel yang udah ada. Nah, contohnya kita akan masuk ke pasien saja yang gampang. Nah, ini ada namanya insert. Kita klik aja insert. Nah, ini kita isi ID pasiennya berapa, misal 1101, nama pasien Bunga Aurelia, jenis kelamin perempuan, alamat kita tulis Malang. Lalu sini ada 1102, ini namanya Erwin Suprianto, laki-laki. Ini juga
ini Surabaya. Kalau udah begini kita go semua. Nah ini udah masuk, tapi kita insert beberapa kali. Ini misal ini berarti 11.03 ya. Ini namanya Tias misal. Ini perempuan dari Malang. Lalu ini 11.04 kita akan namakan Galang. Ini laki-laki dari Samarinda. Sudah kita masukkan lagi. Jadi 11.04 ya, ini 11.05 kita masukkan Susanti. Ini perempuan dari Malang. Lalu ini 11.06 kita masukkan yang namanya Adrian, laki-laki, ini dari Surabaya. Ini kita aku udah, kita bisa masukkan sekali lagi yang terakhir 11.07 berarti ini kita kasih nama Alesha. Ini perempuan, dia dari Samarinda. Kalau ini kita kasih nama, bentar, salah 08. Ini Mazaya, dia perempuan, dia dari Malang. Nah, ini udah kita go. Nah ini kita udah masuk, kita bisa lihat di ini ya, di ini kalau udah inputnya udah masuk. Nah seperti ini, dari ID 01 sampai 08 semua udah ada seperti ini. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan hubungan tiap tabel itu dengan indeks masing-masing. Jadi kita bisa masuk ke pasien seperti ini, kita ke structure. Setelah itu kita ke namanya ID pasien, kita ke more, kita kasih indeks di sini. Nah seperti ini, kita oke. Nah ini udah. Lalu kita ke daftar. Seperti ini, kita ke structure, kita ke ID admin. Ya, lalu kita juga ke ID patient, kita kasih indeks. Nah lalu setelah ini kita ada ke data admin, lalu kita kasih di ID admin yang paling atas ini. Nah udah, lalu selanjutnya kita ke dokter admin. Dokter admin ini kita ke structure, ID admin, kita kasih indeks. Nah sudah, lalu kita ke dokter, lalu kita ke ID dokter, nih kita kasih indeks juga. Nah seperti ini. Lalu yang terakhir kita ke pasien dokter, terus itu kita taruh di ID dokter dan pasien. Seperti ini. Nah seperti itu, kita udah kasih ke ID dokter sama pasien. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat desain penghubungnya seperti apa sih. Itu kita bisa ke yang namanya di sini, ke more, lalu kita ke designer. Ini kita tunggu sebentar. Nah, ini akan keluar seperti ini. Caranya ini tinggal kita rapikan sedikit. Ini bisa digeser-geser. Ini misal saja ini. Ini taruh di sini. Terus adminnya taruh di sini. Setelah itu kita taruh daftar di sini di atas. Ini agak ya dirapi-rapikan seperti ini aja sih. Nah seperti ini. Lalu yang di sini tuh pasien, yang dekat facecam saya tuh ini ya pasien, lalu di sini pasien dokter. Ini biarkan seperti ini saja. Nah seperti ini. Lalu kita save dulu, save page as.
karena sebelumnya kita belum pernah save kan. New page name-nya kita kasih nama RS atau rumah sakit. Nah, ini udah terganti jadi rumah sakit kan. Setelah itu kita create relationnya dengan apa? Contoh di pasien ini ada ID kan, ini kita pilih yang ini, create relation, kita klik. Nah, ini ID pasien ini. Nah, kita klik di bagian database yang daftar itu, kita pilih ID pasien juga. Nah, ini kasket itu apa? Kasket itu untuk semisal data utamanya berubah, maka semua datanya itu bakal berubah, jadi tidak perlu kerja 2 kali seperti ini. Nah, nanti dia akan terhubung seperti ini. Lalu selanjutnya ada kita create relation lagi, namanya di admin, kita ID admin dengan daftar, lalu ID admin juga, ini juga sama. Nah, seperti ini. Lalu kita lagi di admin ID dengan di dokter admin, ini kan ada ya ID admin juga, ini kasket juga. Nah, seperti ini. Lalu di dokter ID seperti ini, kita klik, lalu kita servernya di dokter admin bagian ID dokter, klik. Sebentar, oke, sebentar, tadi errornya bentar, saya jelasin nanti, kayaknya ada yang belum kita indeksin ya tadi. Oke, bentar. Nah, selanjutnya aja dulu, kita ke dokter ID juga. Nanti ini kita langsung ke pasien dokter bagian ID dokter ini. Nah, ini jadi tadi kayaknya ada yang belum dihituin. Itu error kayak tadi itu biasanya kalau belum kita tambahin indeks, jadi dia nggak bisa ditekan kayak gini loh, nggak ada indeks yang ditekan. Kayak ini kan nggak bisa tuh, ini kan bisa tuh. Lalu kita terakhir kita create relationnya di pasien dokter, di bagian ID pasien ini kita pasangin dengan pasien ID di sini. Nah, seperti ini. Kartu biaya shelter foreign key. Oke, nggak apa-apa. Lalu kita save. Modelnya udah save. Terus cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya ini bentar ya, sebelum itu saya masih agak penasaran nih, bentar ya, tadi nggak bisa tuh. Bentar, berarti kita ke ini dulu, yang mana tadi yang kurang itu ya, pasien dokter ya, pasien dokter di ID pasien sama pasien yang ID. Oke, kita coba ke pasien, ke structure. Ini udah, berarti pasien dokter ya. Ya, udah ini ya, udah ada ID pasiennya ya. Coba bentar. Oke, sebenarnya ada error, tapi kita save dulu. Lalu cara mengeceknya itu gimana? Kita ke SAM, kita buka SAM kita, habis itu kita buka sel ini. Ini kita jalankan lewat namanya MariaDB. Nah, di sini kita ketik my SQL min u root. Bentar, kita sambung gini.
lupa saya. Nah ini udah, nah ini non kan, ini udah masuk di MariaDB nya. Lalu kita show database. Nah database nya ada nih, ini masuk nih rumah sakit. Lalu kita use rumah sakit. Nah ini udah masuk kan dari database yang ada, udah masuk ke database rumah sakit. Setelah itu kita show tables. Nah masuk nih yang tadi udah kita buat tablesnya, keluar semua. Lalu setelah itu kita bisa select, kayaknya selectnya dari pasien, karena tadi kita inputnya di pasien, jadi kita selectnya pasien. Nah ini keluar yang tadi udah kita input tuh, dari 01 sampai 08 udah keluar semua. Setelah itu kita select nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, from where, from pasien, where, alamat, underscore, alamat pasien, seperti ini. Sama dengan, coba kita cari Malang seperti ini ya, kita coba. Nah ini udah berhasil, semua yang di Malang sudah berhasil keluar, berarti ini database-nya udah masuk dan berhasil sudah di testing di MariaDB. Sekian praktikum basis data kali ini. Ketika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.